Di suatu waktu, di sebuah kota kecil yang dikelilingi padang pasir yang luas, hiduplah seorang lelaki bijak dan jenaka bernama Abu Nawas. Ia terkenal di seluruh negeri karena kebijaksanaannya yang unik dan kemampuannya untuk menghadapi berbagai tantangan dengan cara yang konyol dan lucu. Suatu hari, saat Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma, sebuah ide brilian muncul di kepalanya. Ia ingin menciptakan laut di tengah padang pasir. Jika orang-orang bisa melakukan perjalanan ke laut, kenapa kita tidak bisa membawa laut ke sini? Pikir Abu Nawas sambil tertawa sendiri. Bayangkan betapa senangnya anak-anak bermain di tepi laut, bahkan di padang pasir ini. Abu Nawas segera mengumpulkan penduduk desa di alun-alun. Wahai semua, hari ini, saya punya ide luar biasa. Kita akan membuat laut di padang pasir. Teriaknya penuh semangat. Penduduk desa menatapnya dengan bingung. Laut? Di padang pasir? Tanya seorang lelaki tua, mengernyitkan dahi. Ya, kita akan membuat pantai, pasir, dan air. Kita hanya perlu sedikit kreativitas dan banyak kerja keras. Jawab Abu Nawas dengan antusiasme yang meluap. Penduduk desa mulai berkumpul untuk membahas rencana tersebut. Abu Nawas membagi tugas. Ada yang mencari air, ada yang membawa pasir, dan yang lainnya mencari alat-alat untuk membuat pantai. Salah satu warga, Jafar, yang terkenal karena kecerobohannya, menawarkan untuk mengambil air dari sumur desa. Aku bisa membawa air dengan kendi yang besar, katanya, bangga. Namun, ketika Jafar berlari, dia terpeleset dan menumpahkan semua air dari kendi tersebut. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihatnya. Saya rasa kita perlu lebih banyak kendi, Jafar, seru Abu Nawas sambil tertawa. Ketika penduduk desa mulai mengumpulkan pasir untuk membuat pantai, Abu Nawas menyadari bahwa mereka memerlukan lebih banyak air agar impian laut mereka bisa terwujud. Kita butuh sumber air yang lebih besar, kata Abu Nawas. Kita akan pergi ke oasis terdekat untuk mengambil air. Dengan semangat yang membara, Abu Nawas memimpin rombongan ke oasis. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok unta yang terlihat sangat lapar. Unta-unta itu tidak mau bergerak, dan mereka menghalangi jalan. Abu Nawas pun berteriak, "Kita butuh strategi. Kita tidak bisa menghindari unta-unta ini." Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas menemukan ide yang konyol. Kita harus menggoda mereka dengan makanan. Siapa yang punya kurma? Tanyanya. Segera, Jafar mengeluarkan beberapa kurma dari kantongnya dan melemparkannya jauh ke depan. Unta-unta itu pun mengikuti kurma tersebut dan memberikan jalan bagi rombongan. Jafar, kau telah menyelamatkan kita, teriak Abu Nawas sambil tertawa. Menemukan air. Setelah berhasil melewati unta-unta, mereka akhirnya sampai di oasis. Dengan semangat, semua orang mulai mengisi kendi-kendi mereka dengan air. Namun, saat mereka sedang asyik mengambil air, Abu Nawas tiba-tiba terpeleset dan terjatuh ke dalam kolam kecil di oasis. Aku telah menemukan air yang melimpah, teriaknya sambil tertawa, meskipun basah kuyup. Penduduk desa pun ikut tertawa dan segera membantu Abu Nawas keluar dari kolam. Dengan kendi-kendi penuh air, mereka kembali ke padang pasir. Namun, perjalanan pulang tidaklah mudah. Mereka harus berjuang melawan panasnya matahari dan pasir yang menggigit.
Abu Nawas pun berinisiatif untuk membuat perahu dari daun palem yang mereka temui di sepanjang jalan. Jika kita tidak bisa menempuh jalan darat, kita akan berlayar di atas pasir, katanya sambil menggoyangkan daun palemnya. Setibanya di padang pasir, penduduk desa mulai menciptakan laut yang diimpikan Abu Nawas. Mereka menyusun kain biru besar untuk menirukan ombak, menambahkan ember-ember berisi air, dan bahkan menciptakan ikan-ikan dari batu yang dicat. Namun, ketika semua tampak sempurna, cuaca tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus, dan kain biru yang mereka pasang mulai terbang. Semua orang panik, dan Abu Nawas berusaha menenangkan mereka. "Tenang, ini hanya angin. Kita harus lebih kreatif," serunya. Dia pun menyarankan untuk membuat pagar dari batu-batu agar kain tidak terbang lagi. Seluruh desa bekerja sama, dan perlahan-lahan keadaan menjadi terkendali. Festival laut di padang pasir. Akhirnya, setelah semua persiapan selesai, Abu Nawas mengusulkan untuk mengadakan festival. "Mari kita rayakan pencapaian kita. Kita akan mengundang semua orang dari desa tetangga untuk melihat laut kita," serunya. Dengan semangat, mereka mulai mengundang penduduk desa lain dan menyiapkan berbagai pertunjukan. Ada perlombaan perahu dari daun palem, tarian yang lucu, dan bahkan lomba menangkap ikan dari batu. Saat festival dimulai, semua orang berkumpul dan bersenang-senang. Jafar, yang selalu ceroboh, menjadi bintang acara ketika dia terjatuh dari perahu daun palem dan langsung terjun ke dalam laut buatan itu. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihatnya. Keceriaan di tengah tantangan. Di tengah keceriaan, Abu Nawas mengambil kesempatan untuk memberi nasihat kepada semua orang. "Walaupun kita tidak berhasil membuat laut sejati di sini, kita telah menciptakan kenangan yang luar biasa. Terkadang, kebahagiaan tidak datang dari hasil akhir, tetapi dari perjalanan dan kebersamaan kita." Semua orang setuju dan mengangkat gelas air mereka untuk bersulang. Untuk Abu Nawas, sang pencipta laut di padang pasir, teriak mereka serentak. Dari hari itu, festival laut di padang pasir menjadi tradisi tahunan di desa tersebut. Abu Nawas terus melanjutkan petualangan konyolnya, selalu mencari cara untuk membawa tawa dan kebahagiaan di setiap tantangan yang dihadapinya. Dengan semangat yang tak pernah padam, Abu Nawas mengajarkan kepada semua orang bahwa kadang-kadang, cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah dengan sedikit humor dan banyak kerjasama. Dan siapa yang tahu, mungkin suatu hari, impian mereka untuk memiliki laut sejati di padang pasir akan menjadi kenyataan. Entah melalui kesulitan, kebodohan, atau bahkan keberuntungan. Di sebuah negeri Timur Tengah yang dikenal dengan negeri para petualang, tinggallah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Kecerdasannya selalu membuat sang raja dan para penduduk sekaligus heran terhibur. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan sebuah tantangan yang tidak biasa. "Abu Nawas," kata sang raja sambil tersenyum licik, "aku ingin kau melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi di negeri ini. Turunkanlah salju di padang pasir yang panas ini. Jika kau berhasil, aku akan memberi emas seberat tubuhmu. Tapi jika gagal, aku akan menjatuhkan hukuman berat padamu." Abu Nawas terdiam mendengar tantangan sang raja. Turunkan salju di padang pasir? Sesuatu yang mustahil. Namun, Abu Nawas tidak menunjukkan rasa takut. Ia tersenyum tipis dan mengangguk penuh percaya diri.
Baiklah, Paduka. Saya terima tantangan ini. Berikan saya waktu 3 hari, dan saya akan mewujudkannya. Raja tertawa terbahak-bahak. Para menteri pun tertawa ikut karena mereka yakin Abu Nawas tidak akan berhasil. Namun, Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan senyum penuh rahasia. Seolah-olah ia sudah memiliki rencana besar. Di rumahnya, Abu Nawas mulai berpikir keras. Ia tahu bahwa menurunkan salju di padang pasir bukanlah hal yang mudah. Apalagi di negeri yang hampir sepanjang tahun disinari matahari terik. Abu Nawas berjalan mondar-mandir di depan rumahnya, memikirkan cara apa yang bisa dia lakukan. Kemudian, ia melihat sekelompok anak-anak kecil bermain salju imajinasi dengan mencipratkan tepung terigu ke udara. Melihat hal itu, muncul ide gila di benakku. Ia pun mendatangi para pedagang tepung di pasar dan membeli banyak sekali karung tepung dengan semua uang yang dimilikinya. Di hari kedua, Abu Nawas membawa semua tepung itu ke padang pasir yang dibawakan oleh sang raja. Ia mulai mengajak penduduk desa untuk membantu. Mari kita turunkan salju di padang pasir ini, seru Abu Nawas dengan penuh semangat. Penduduk yang penasaran mulai berkumpul dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas, apakah kau yakin tepung ini bisa menurunkan salju? Tanya seorang warga. Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya, tidak perlu memikirkan hasilnya. Yang penting, kita lakukan saja dengan penuh semangat. Kemudian, mereka semua mulai menyebarkan tepung itu di udara, sehingga tepung berterbangan seperti butiran salju putih yang turun di atas pasir yang panas. Pemandangan ini sangat menghibur para penduduk. Mereka tertawa melihat tingkah Abu Nawas yang seolah-olah bisa membuat salju turun di padang pasir. Tepung bertebaran di mana-mana, menciptakan ilusi bahwa padang pasir berubah putih menjadi layaknya musim dingin. Di hari ketiga, Raja datang untuk melihat hasil tantangan Abu Nawas. Dengan penuh rasa percaya diri, Abu Nawas menyambut Raja di tengah padang pasir yang kini terlihat putih seperti tertutup salju. Sang Raja tercengang melihat pemandangan tersebut. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Ini memang terlihat seperti salju, tapi ini hanya tepung. Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab dengan tenang. Paduka, bukankah Anda meminta saya menurunkan sesuatu yang menyerupai salju di padang pasir ini? Saya memang tidak bisa menurunkan salju yang asli, tapi saya menurunkan sesuatu yang membuat padang pasir ini tampak putih layaknya salju. Bukankah ini memenuhi permintaan Anda? Raja teringat sejenak, memikirkan jawaban Abu Nawas yang penuh akal itu. Ia tidak bisa membantah karena memang tidak pernah menyebut bahwa salju yang diminta harus asli. Para menteri yang sebelumnya tertawa kini saling memandang dengan kebingungan. Namun, Raja akhirnya tertawa bahak, mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang benar-benar licik tapi cerdas. Aku tidak bisa memarahi atau menghukummu, karena kau telah memenuhi tantanganku. Aku akan memberikan hadiah emas seperti yang telah kujanjikan. Abu Nawas tersenyum senang, sementara para penduduk membungkuk sorai memuji kecerdikan Abu Nawas. Namun, Raja kemudian melanjutkan, namun, ada satu hal lagi yang harus kau lakukan, Abu Nawas. Abu Nawas mengangkat alis. Apa itu, Paduka? Raja menunjuk ke padang pasir yang kini penuh dengan tepung yang berserakan. Kau harus membersihkan semua salju ini dari padang pasir. Abu Nawas tersenyum nakal, lalu berkata, tentu saja, Paduka. Namun, untuk membersihkannya, saya memerlukan bantuan dari penduduk yang telah ikut serta sebelumnya.
Lagi pula, dengan semua tepung ini, kita bisa membuat roti besar untuk pesta di desa. Begitulah, Abu Nawas kembali melibatkan masyarakat untuk membersihkan tepung itu dan mengubahnya menjadi roti-roti besar. Mereka pun mengadakan pesta besar-besaran di tengah padang pasir, menikmati hasil kerja keras mereka sambil tertawa-tawa atas kecerdikan Abu Nawas. Raja yang melihatnya hanya bisa tersenyum dan mengakui bahwa Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga bijaksana dalam menyikapi keadaan. Ia tidak hanya mampu membuat salju di padang pasir, tapi juga mengubahnya menjadi kebahagiaan bagi semua orang. Akhir cerita, pelajaran dari Abu Nawas. Dari kejadian ini, penduduk desa belajar bahwa terkadang hal yang mustahil dapat diwujudkan dengan berpikir di luar kebiasaan dan sedikit kreativitas. Mereka juga belajar bahwa Abu Nawas bukan hanya seorang yang jenaka dan suka membuat lelucon, tetapi juga seseorang yang selalu berusaha membuat orang di sekitarnya bahagia dengan cara yang tidak biasa. Dan begitu pula, nama Abu Nawas menjadi semakin terkenal sebagai sosok penuh petualangan dan kecerdikan. Meskipun terkadang kelakuannya terlihat gila, ia selalu bisa mengubah setiap masalah menjadi sebuah cerita lucu yang tak terlupakan. Begitulah kisah tentang bagaimana Abu Nawas menurunkan salju di padang pasir yang panas dengan cerdik, licik, dan penuh tawa.